Perselisihan hak cipta yang menyeret nama Agnes Mo kini telah memasuki tahap putusan. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Ari Bias selaku penggugat sekaligus pencipta lagu Bilang Saj menang dan mengharuskan Agnes membayar denda 1,5 miliar. Perselisihan ini bermula dari klaim mengenai hak royalti lagu yang dinyanyikan Agnes Mo. Sementara Ari Bias merasa tidak mendapat keadilan atas hak cipta yang dimilikinya. Di tengah polemik ini, Agnes tampak mengunggah kata-kata bijak di story Instagramnya. The narcissist is the king of entitlement. Yang berarti, si narsistik merasa paling berhak atas segalanya. Bunyi tulisan itu diunggah Agnes Mo. Jika menelisik lebih dalam, ungkapan tersebut merajuk kepada seseorang yang narsistik memiliki perasaan berhak atas segalanya tanpa usaha atau pertimbangan terhadap orang lain. Kisruh ini pun seketika menimbulkan pro dan kontra di kalangan musisi nih guys. Sebut saja Melly Goeslaw yang merasa heran dan juga khawatir putusan ini akan memperburuk hubungan antara penyanyi dan pencipta lagu. Menurutnya, pembayaran royalti pencipta lagu bukanlah tanggung jawab penyanyinya. Sementara Ahmad Dhani memiliki pendapat yang berbeda nih guys. Ia menyebut jika seorang penyanyi profesional tidak meminta izin ke komposer untuk membawakan lagunya, sama saja tidak memiliki etika moral. Lantas, seperti apa tanggapan Ari Bias hingga pengamat musik? Banyak yang meragukan, banyak yang berharap juga saya nggak berhasil gitu. Ternyata ini berhasil, putusan pengadilan memenangkan saya. Itu juga yang mungkin sekarang jadi ramai juga kan, karena di luar perkiraan ternyata putusan pengadilan memenangkan saya gitu kan. Ya saya tahu memang Agnes Mo itu perfeksionis dalam hal apapun ya. Waktu kita bikin musik juga, menggarap konsep musik waktu lagu itu di tahun 2004 juga memang perfeksionis gitu. Sebenarnya ada nah semenjak ini putusan ini keluar jadi ramai nih karena ada dua pendapat nih, ada yang senang dengan putusan ini, ada juga yang tidak senang gitu kan, ada yang pro dan kontra, itu kan biasalah. Tapi kan ini kan putusan adalah putusan, ya udah mau gimana lagi, ini sudah menjadi kekuatan hukum. Ada yang tidak puas ya, dimanapun juga pasti ada yang tidak puas gitu, ada yang puas, ada yang tidak puas. Cuman kan ini lebih ke ternyata yang benar siapa gitu kan, ternyata yang benar kan pencipta lagu nih yang menuntut haknya gitu kan. Nah, awalnya kan waktu itu Aquarius Musikindo labelnya itu Pak In almarhum itu minta lagu ke saya, minta lagu untuk Agnes nih, artis cilik yang beranjak remaja waktu itu, bikinin lagu Ri. Ya udah bikinin lagu, saya kasih waktu itu 2 lagu, dua-duanya diambil, dipakai dua-duanya. Bilang saja dan tak bisa kalau nggak salah. Tak bisa. 3 apa 2 lagu ya? Lupa saya. Terus habis itu Agnes yang suka. Agnes yang suka banget lagu itu. Ya udah akhirnya dipertemukan untuk berdiskusi tentang seperti apa konsepnya. Akhirnya ya udah rekaman. Nah setelah itu kan lagu itu akhirnya menjadi hits pertama kan, single pertama lagu itu, karena dianggapnya merepresentasikan banget Agnes yang transisi dari artis cilik ke remaja itu lagu itu jadi kan. Nah, terus ternyata lagu itu juga mendapat penghargaan AMI Award tuh, lagu Bilang Saja itu, dan sukses lah pokoknya. Nah, setelah itu ada album kedua, digarap lagi, saya bikin lagu lagi gitu, 2 lagu kalau nggak salah, Bukan Milikmu lagi, jadi hits juga, jadi single hits juga pertama. Nah setelah itu udah nggak ada lagi. Harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi ya di industri musik gitu, karena ini menjadi presiden buruk ya buat skena musik Indonesia gitu, bahwa dimana pencipta lagu yang harusnya bersinergi dengan penyanyi dan teman-teman musisi lainnya, tapi rupanya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan ini amat memprihatinkan gitu. Ya saya melihat
mungkin ini harusnya jadi puncak dari kekisruhan yang sering kali terjadi di industri musik, di mana selalu mempertanyakan soal royalti. Ya karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya sudah jelas ya, hitung-hitungannya juga mungkin sudah ada. Dan siapa yang mengkolek dan tugasnya seperti apa, dan sebenarnya negara hadir atau enggak, ya sebenarnya itu sudah ada ya. Mungkin kurang puas atau tidak sesuai dengan haknya, yaitu sah-sah aja untuk dipertanyakan gitu. Yang pada akhirnya bahwa kekisruhan ini lumayan apa ya istilahnya ya, amat sangat tidak menyenangkan lah gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa lagu yang tercipta itu harusnya bisa dinikmati sama banyak orang, tapi ternyata lagu yang sudah terjadi di masyarakat ada mungkin instrumen yang kurang puas dengan hasil yang didapat gitu ya. Harusnya ini tidak perlu terjadi kalau aturan yang ada itu dijalani dengan benar. Khususnya badan-badan organisasi yang ditunjuk pemerintah itu transparan bagaimana hak-hak para musisi ini bisa dipenuhi gitu ya. Mungkin itu akan baik-baik saja kalau misalkan semua itu berjalan dengan benar gitu. Ya yang amat disayangkan bahwa kenapa angka sebesar itu juga. Terus kenapa penyanyi bisa salah gitu ya. Padahal kita tahu bahwa setiap lagu itu hits bukan karena pencipta saja, tapi juga karena penyanyinya gitu. Begitu juga belum tentu penyanyinya hebat lagunya bisa hits kalau bukan karena penciptanya juga bisa mampu membuat karya yang sangat baik gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah ekosistem yang harusnya bisa berjalan dengan baik gitu, dan harusnya berjalan beriringan terus gitu, karena saling membutuhkan kok.